naga, kekuatan agung, panguasa. Jadi arti daripada sebuah kekuasaan itu memang naga banget, jangan ori banget. Sudahlah, kalau ada yang mengatakan piye-piye, ini contohnya bukti otentiknya ya. Kedayuan mriki niku geter Mas. Jenengan kok nyolowe di banget dipun kasembatan kula ngaturake kuning panuwun dhateng Gusti Suci. Ini tidak jauh beda dengan gong saya itu Kiai Panji atau Raden Panji, dulunya dari Kabupaten Sedayu. Prapen Sedayu. Jadi asli bikinan Majapahit. Kalau bikin gong itu ritual kanuragan. Wahyu lah saya mengatakan itu. Wahyu jalmo limpat seprapat tamat itu tidak semua orang bisa memilikinya. Nah, sopong luhur ini leluhur bakal diluhurake marang leluhur. Nah, yang di dalam anak itu urip lawas Mas. Hidup lama. Iya, hidup. Mungkin Anda langsung mengklaim, oh ini pasti palsu, pasti KW. Kita harus berpikir objektif, berpikir terbuka, pakai logika, kita analisa. Majapahit adalah kerajaan besar. Masa Pataka cuma satu? Jadi Pataka yang punya Majapahit bukan cuma satu. Coba Anda bayangkan sebegitu besar kerajaan Majapahit, tanya para pakar-pakar perunggu yang temuan, perunggu barang, pakar barang temuan, bahkan sampai saya telusuri kepada spiritual. Dan sewu Rahayu, Mbah. Oh, nggih. Rahayu. Pak Semer mriki. Nggih niki wau nggih. Iki tiang-tiang mriki trawulan nggih derek-derek rencang ngantikan. Ayo niki kula nggih badhe silaturahmi teng Mbah Seno nggih. Nggih punten jaba monggo. Oh, nggih pun. Niki kula langsung anu Mbah ngapunten badhe nggih sekaligus silaturahmi niki. Nggih kula. Nggih. Nah, ini gebuk eleng. Nggih, sami mawon, Mbah. Niki teng Kiseno niki kula makane kula kepengin silaturahmi itu ya. Kula ayeme ini mungkin tamu mau ngasih rezeki nanggap payah. Nggih. Ini bayar sampun mriki nggih terkenal anu dalang nggih Mbah untuk bantu teman-teman mriki enten acara ruatan nopo nih. Ruatan Sukerto nggih Mbah. Ruatan Suro Nusantara. Gerbek Suro Nusantara. Sering ramai. Nggih. Niki kula dugi Lumajang, Mbah. Saking Lumajang nggih badhe memperkenalkan diri rumiyin kula Vicky. Dugi Lumajang nggih. Bidalke nopo Mas? Tebe lho Lumajang. Tebe mulai wau enjing kula tasih riwari teng Surabaya nggih enten urusan terus nggih kemarin juga kula dugi daerah mriki Mbah dari makam Mbah Raden Wijaya sempat mriku. Niki nggih kula napa tujuan kula teng mriki niki nggih yang pertama kula badhe silaturahmi teng jenengan sekaligus badhe nimbah kaweruh. Wah, kaweruh sami mawon ya. Nggih, nimbah kaweruh. Mungkin napa nggih kula pun Mbah kabare Mbah teng mriki Mbah.
Alhamdulillah lek sekeluarga pinaringan sehat sedayanipun. Awit sehat niku lak nggih sangat penting sekali. Penting sekali nggih. Utamane sehat sak niki Mbah. Terus zamane kan koyo ngeten niki. Jenengan muga mboten sehat nggih mboten sampai gubuk kula. Mboten sampai teng mriki. Niki nggih pun puji syukur kula wis alhamdulillah saged nyampe niki teng griyane jenengan. Niki kula manggil Mbah napa Ki niki sing eca iki. Mbah niku terlalu anu iki. Karena seorang dalang nggih panggilan Ki. Ki Seno nggih. Ki Seno. Ki Seno Juki Trawulan Mojokerto niki. Mojokerto. Iki niki lho Ki. Kala wingi niku kula sempet beberapa kali bolak-balik teng makame Mbah Raden Wijaya. Nggih kula teng mriku nggih sowan dhateng Mbah Kunci Raden Wijaya, Mbah Rifai. Awal niku ngene iki cerita sekedap iki. Monggo. Awal niku kula niku dugi Lumajang niku mulai 2 minggu niku berturut-turut niku nggih ndak berturut-turut ya hari nggih Pak. 2 minggu niku ketarik teng makan. Terus enten mimpi juga yang kula sampun ceritakan teng Mbah Kunci. Sampai kalau wingi kula juga dugi mriko kula angsal pusaka nggih kula sowan malih. Karena napa? Ini kan kula padosi Mbah petunjuk leluhur sejarah niki ya napa sih kok sampai dateng teng kula. Wow juga kula sempet madosi informasi teng teman-teman antik Setrawulan niki. Karena napa? Dados dugi wangsul dugi makam Mbah Raden Wijaya. Niku kula nggih teng rencang antikan Mbah, jagong-jagongan. Kok dilala mampir-mampir diajak rencang antikan. Dilala enten tiyang niki pun sepah daerah Jombang mriki. Daerah Jombang niku nggak ada napa lek kula sanjang pusaka nggih namanya bisa juga pataka Mbah. Makane kula teng mriki nggih nimbak kawruh masalah niku teng jenengan niki yo napa secara objektif niki yo napa secara spirituale pripun. Kula nggih yakin jenengan niki lebih mumpuni teng masalah pusaka ataupun pataka. Nanti kula untuk damel referensi kula, terus dulur-dulur sing enten teng saudara-saudara yang ada di YouTube. Terus kesane napa Nusantara niki kan kedah diketahui semua orang. Budaya ini kedah bangkit. Eman-eman lek sampai anak putu kula niku mboten paham tentang budaya, tentang pusaka. Niki kula kepengin memang saestu kepengin budaya niki lebih dikenal teng masyarakat. Makanya kula ndamel channel utamanya pusaka memang. Cuma nggih budayanya niki lho, pusaka ini kan isinya nilai-nilai, Mbak. Nilai-nilai filosofi hidup yang sangat tinggi dugi Mbah-mbah sing saged sae menawi diterapkan teng kehidupan nyata. Niku. Niki kula nggih ngapuntene saderenge Mbah, mungkin niki mendadak langsung jujuk guys ibarat napa guys namine nggih tiyang modern ngeten iki lho Mas. Mungkin anda pas sore kurang kula nyuwun tolong dimaafaken. Cuma intinya gini iki kula niki anggap anake jenengan nyuwun petunjuk secara jelas barang sing kula angsali Mbak. Oh nggih. Barang sing kula angsali. Kersane napa nggih damel edukasi juga tiang-tiang Indonesia niki paham lebih mencintai budayanya niku. Ya mungkin kula langsung pendet mawon. Oh nggih pun kesane eco langsung ndak beranu wis eco kula pendet. Oh nggih kita kula pendet teng mobil iki. Oh nggih nggih. Nah Mbah niki yang kula angsal memang niki nggih kula bungkus lawon putih memang dipeseni kali Mbahe kula wingi niku angsale. Sebenarnya niki nggih unik juga Mbah ceritanya. Terus mantun di makam jingi tasik kula teng Trawulan. Ini wau tiyang sepuh teng Jombang. Kula silaturahmi sowan teng Jombang. Dilala angsal niki padahal niki dikejar tiyang antikan niku badhe dibeli badhe dimahari niku bertahun-tahun mboten kena teng tiyang antikan niku. Tiyang Satrawulan pun paham pusaka niki. Kula anggap nggih pusaka nggih pataka. Kok dilala nggih mboten semerap tiyange niku nggih sanjange niku asline niki sebenarnya mboten kula maharaken Mas, tapi mboten semerap kula kok. Nah niku kan kadang pusaka niku nggih jodoh-jodohan Mbah. Pengalaman kula niku
kula memahari pusaka, kadang boten saged, kadang kena lintune, kadang kula dianu ini kan masalah jodoh-jodohan. Nggih ibarat takdir dugi sang pencipta lah ngoten niku. Ini ngapunten niku kula bungkus kain ngeten niki memang gitu ki petunjuk dugi baik. Nah, menika Mbah Nun Sewu menika. Nah terus kula nggih sempat tumbas teng tiang-tiang antikan karena nopo damel referensi pembanding Mbah. Seperti niki kan nggih produk damel hiasan yang tiang-tiang antikan biasanya pun betul ngeten-ngeten niki bahannya kuningan ngoten niku kadang diproses ketinggal tuwa ditanam damel kimia nopo ketinggal ijo ketinggal biru enten sing item proses ngoten niku. Nah ceritani pun ngeten Mbak, tapi kula nggih tetep nyuwun petunjuk jenengan sing ingkang saestu ingkang napa ingkang original pendapat jenengan niki pripun, karena kula beberapa teman-teman wau enjing sempat juga kula sharing ke beberapa teman-teman antik menyatakan teman-teman antik niki perunggu original menawi niki replika sekedar untuk cindera mata. Kan banyak teman-teman memproduksi enten pataka trisula enten model pripun ngoten niku. Makane kula badhe nyuwun wedaranipun panjenengan. Oh nggih, sekejap nggih. Lek diseno niku lek badhe nayuh niku bawa pambuka rasa. Bawa pambuka rasa. Dadi mangke ben keterangane niki nyarira ten dalem bisa matur ten panjenengan. Sekedap man paling 2 menit lah. 2 menit nggih. Nggih, mantranya saya bacakan dulu. Nggih. Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci sira datola sipatola kula sejatine satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindak ing satriya sejati kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput jeneng sira mijila jenengane nesun kagungan kerasa nyara widekake pusaka, pataka, naga samudra atau sang yang naga baruna. Nyuwun pitutuhipun. Amrih saged dipun kasembadan kula ngaturake gunging panuwun dhateng Gusti Ingkang Maha Suci. Kedayoan mriki niku geter Mas. Jenengan kok nyolo wedi banget. Saking pundi niki? Tiang Jombang, Mbah. Tiang Jombang. Priyantun sepuh. Priyantun sepuh. Kula nggih mangane niki nimbah kaweruh mriki niku. Lurah tiang ini niku. Niku kula mboten semrap lek menawi masa nemi mboten semrap, tapi tiange nggih tiang cekap lah, tiang cekap, tiang sepah. Awalinipun niku niki dikejar tiang antikan mriki mboten digalaken niku lho kula nggih ngeten. Nggih kathah nggih ribuan pusaka bahkan jutaan pusaka. Tapi yang pangertenipun pangestinipun niku tentang ornamen yang terukir dan dalam bentuk pataka niki kula erem banget. Kula sempet browsing nggih Pak nggih kali nimbah kawruh teng tiang-tiang mriki namine pataka Sang Yang Baruna Pak. Lah gitu. Sang Yang Baruna. Dewa Samudra itu Sang Yang Baruna. Sang Yang Baruna. Kalau naga kekuatan agung penguasa. Jadi arti daripada sebuah kekuasaan itu memang naga. Naga Samudra. Sang Yang Baruna. Sang Yang Baruna. Nah, karena sudah menyebut nama Sang Yang, secara tidak sengaja Kiseno ini ya bisa manembah ke sana, artinya nyuwun nyoro widekake nopo to Gusti. Gitu. Kalau bahannya saking gongso utawi perunggu, niku kangge teknologi canggih kan saged dipun lab. Nggih, saged dilab. Nah, saged dipun lab.
Pergi ngeten Mas, pengalaman Kiseno niki tentang membuat gong. Bikin gong. Jadi wonten prapan-prapan sing gawe gong zaman rumiyin. Nggih. Niku lak ndamel gong gede selameti Mas. Selameti. Selamatan, bunga-bunga banyak, dupa, menyan. Nggih. Bahkan pengharum yang lain banyak. Selamatan ritual ini pun dan ritualnya yang paling ditonjolkan kalau bikin gong itu ritual kanuragan. Sehingga anak buahnya yang kerja nempak gong itu kalau kena api dia tidak merasa panas. Nggak merasa panas. Niku nggih. Kalau empu keris, empu sedam, empu panulo, empu supo, itu juga gunakan itu Mas ilmunya, sehingga sama keterangan yang ada jari pijetan. Ibu jari yang ada pijetannya itu memang tidak terasa panas karena ritualnya ritualnya. Kalau orang sekarang ya melonyong iya, tanpa keilmuan itu. Kalau tentang logamnya Kiseno pengalaman Mas. Pengalamannya gini. Saya dilihat ini tidak jauh beda dengan gong saya itu Kiai Panji atau Raden Panji dulunya dari Kabupaten Sedayu Prapen Sedayu. Jadi asli bikinan Majapahit gong iya gong itu ratusan tahun umurnya sudah sampai apa namanya keluar itu orang mengatakan itu platina. Seperti ini kan platina sudah keluar sudah mulai keluar memang. Artinya umurnya sudah ratusan tahun. Saya punya contoh untuk membandingkan ini ke orian keasliannya gimana? Iya. Kalau di Pinang Mata nggak bisa. Sebentar saya ngambil. Ini contoh Mas. Ini gong yang umurnya sudah ratusan tahun, ya bentuknya seperti ini. Yang dari Sedayu itu Mbak? Iya, termasuk yang sudah rusak ini kan keluar. Patinanya sama. Jadi sangat seperti mirip Pesi Haji nih Mbak. Kalau saya lihat seratnya ini terus warnanya juga. Nah ini ada hijau, ada hitam. Gitu gimana? Ya itu alam yang bikin. Iya, kena angin, kena hujan, kena apa sehingga terbentuk dengan sendirinya menjadi warna yang khas ya. Kuno seperti ini. Makanya tadi sempat saya pagi Mbak, sempat saya juga tanya teman antikan. Saya tanya, ini perunggu asli apa perunggu buatan sekarang atau tembakan atau KW seperti ini kan, ini KW-nya Mbak. Makanya saya juga beli ke teman-teman antikan. Ini kan cuma sekedar buat cindera mata. Teman-teman bentuk seperti ini, trisula apa. Cuma teman-teman antikan itu mengeklaim ini barang ori. Maksudnya ori dari memang peninggalan Majapahit gitu. Dari patinanya, detailnya itu berbeda dengan buatannya. Makanya pulau Tembriki niku juga ingin menanyakan dari segi spiritualnya. Tapi tadi juga sudah sampun dijawab teng Kiseno, untuk segi objektifnya kan sudah sangat berbeda. Juga ini ada contoh gong ya teman-teman ya. Ini yang sudah, ini gong asli. Yang sudah memang Kiseno menyimpan beberapa gong juga di belakang ini ya Ki ya. Itu gong yang era Majapahit. Jadi memang empu itu juga bukan cuma buat pusaka ya Mbak ya. Kalau saya baca pusaka seperti ini, gong seperti ini sudah keluar platinanya, itu usianya sudah nggak bisa udah dicolong kalau dilem. Sudah memang tua sekali. Banyak gong-gong di belakang gong-gongnya itu memang usianya saya simpan itu sudah ratusan tahun. Kalau kayak gini kan juga jelas ini ya paling ya berapa tahun ke belakang aja. Terus mungkin teman-teman yang akan nakal diproses diproses seperti apa. Yang nggak bisa proses itu keluarnya platina yang ini alami nggak bisa nggak bisa dicolong. Kayak Pak Seno lihat ini loh, kok masih ada ya yang nyimpen sampai termasuk kondisinya masih bagus sekali nih, nggak ada yang rusak lah, terawat sekali. Kemarin juga ini Mbak sempat juga ditanting sama Mbah Kuncennya makam Raden Wijaya, juga kaget juga beliau. Beliau karena beliau kan lihat energi juga, ini original Mas gitu. Tapi kalau gini Mbah,
kaweruh lagi teng jenengan, menurut jenengan kalau dipercaya tuah atau energi ini kan simbol. Kalau Pataka itu kan saya baca di literasi itu pasukan tanda khusus, panji-panji untuk pasukan tanda khusus gitu. Kalau ke Orianya sudah tidak meragukan lagi ya, dengan tanda otak ini keluarnya platina kecil-kecil ini, bilik-bilik ini platina keluar. Kalau untuk Pataka ini kan untuk pasukan khusus ya. Ya, artinya memang ini dikhususkan karena di zaman Majapahit itu mistis sangat kuat, sangat sakral sekali, sangat apa ya namanya, dikeramatkan. Kalau ditaruh di atas sebuah kapal, di atas nakoda itu, ini menunjukkan sebuah panji. Panji itu dari mana? Kalau Pataka seperti ini, saya mau istilahnya Pataka Nogo Baruno, apa Sangyang Baruno, itu Majapahit gimana? Dan memang selintas pandang bukan hanya sekedar Pataka, tapi bisa menjadi sebuah tameng. Iya, tameng itu untuk mengendalikan barangkali ada Kunjoro masuk, ada Jemparing masuk, ada serangan dari musuh yang secara dengan sendirinya itu bisa terhempas ini. Nah ini sebetulnya ya nggak boleh hanya orang-orang biasa pegang, nggak boleh. Yang punya itu harus ya kalangan Wedono. Kalau dulu itu Wedono itu kalau Belanda mengatakan Wedono itu perwakilan 3 daerah kecamatan. Kalau sekarang Kawedanan itu membawa 3 kecamatan. Kalau Karisedenan itu membawa 3 kabupaten. Ya seperti itu. Jadi memang ini pantas sekali kalau bila mana jenengan jangan dijual Mas, jangan dimarkan. Ini wahyu lah, saya mengatakan itu wahyu. Jalmo limpat seprapat tamat itu tidak semua orang bisa memilikinya. Jadi memang pinilih, pininto, piniji, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa dapat. Bukan hanya dapat, kalau dapat nantinya dijual. Ini saya sarankan jangan loh. Artinya ini kan sangat bentuah sekali, dirawat. Jangan kotor. Terus hari-hari sakralnya Majapahit itu Selasa Kliwon, bukan Jumat Kliwon. Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu yo sakral. Kalau punya rezeki yo dikasih kembang macan kera. Kalau nyucinya pakai kalau sampean kulo kan mangani sego pecel toh. Nah kalau barang-barang pusaka tinggalan leluhur ini, makanya ya sari-sari dupa, sari-sari sambung doa ke leluhur. Iya begitu. Jadi tolong dijaga banget, ori banget. Sudahlah, kalau ada yang mengatakan piye-piye, ini contohnya bukti otentiknya gimana. Kalau gong yang sudah umurnya ratusan tahun ya memang seperti ini. Sama, warnanya sama, kerak-keraknya pun sama. Bukan bikinan baru. Nah, ini dalamnya perunggu ya, Pak ya. Perunggu dalamnya. Ini ya bukti otentik. Nah, untuk ini kan saya sudah sangat bersyukur, Mbak. Jadi bisa diberikan pembabaran kaweruh dari Mbak. Monggo. Mbak Seno Kiseno nggih. Disimpen nggih. Nanti saya detailkan teman-teman perbedaannya. Termasuk ini ada contohnya gong. Di sini ada gong di belakang saya ini. Gong yang umurnya udah ratusan tahun dari Mojopahit gimana? Dari barang yang kalau gong itu terdiri dari 2 campuran logam. Logamnya satu timah bangka, kalau sekarang timah murni dan tembaga murni. Kalau selain timah tin itu nggak bisa keluar platinanya. Ya kalau timah budeng, timah ireng nggak bisa. Dan timah bangka harganya ya selangit gitu. Kalau orang yang bikin, yang pesen, kalau orang tidak punya uang banyak ya nggak bisa pesan. Bahannya sudah mahalnya di zaman itu. Apalagi sekarang. Ya ini syukur, alhamdulillah teman-teman sudah dapat penjelasan yang cukup. Ya saya sudah puas ini dari penjelasan Kiseno ini. Jadi pusaka ini termasuk Pataka juga sebagai pusaka ya, Pak ya. Pusaka yang dipercaya tuahnya untuk tameng atau perlindungan suatu wilayah berarti.
Dan juga dari materialnya ini juga perunggu asli, bukan kuningan, bukan diproses, dipendem, karena ini serat-seratnya saya juga seperti besi aji gitu loh Mas. Oh, iya. Seperti keris gitu. Iya. Nah, keris kan kalau sepuh kan ada seratnya, patinanya, ini ya itu tadi sudah tidak bisa dibohongi. Ini juga nanti kita detailkan, ini contoh gong, kebetulan ini juga kebetulan juga kan Mas. Iya. Jodoh ini bisa ada contoh. Ada contoh. Saya juga loh, Mbak Seno punya ternyata gong peninggalan Mojopahit asli. Nah itu yang sampai sekarang juga sama beliau disimpan dengan baik, karena kalau barang ori ya mau cari kemana sulit, ya, nggak ada kalau nggak Wahyu tadi itu memilih kan. Saya sendiri juga terus terang saudaraku, saya bukan orang siapa-siapa, saya bukan orang besar, saya bukan orang siapa-siapa, mungkin kebetulan ini Mbah ya, saya cuma dapat keberuntungan lah, dapat Wahyu itu tadi katanya Ki Seno. Ya semua tetap dari yang Sang Maha Kuasa kan, seperti ini. Ya umpama Krenteke Ati itu kan ada jodoh-jodoh ya. Jodoh. Ada seseorang yang mau merawat jangan angger ya. Jadi orangnya harus benar-benar mau merawat dengan baik, nggih. Bukan hanya mampu sekedar memiliki saja, tapi memang benar memahami. Ini memang saya tambahi Mbak Seno. Iya. Jadi ini Pak. awalnya dapatnya cuma ini aja, dibungkus kain lawon, udah lama kainnya juga, waduh udah kotor. Makanya saya ganti kain baru, terus ini saya buatkan seperti ini, saya taruh di rumah. Jadi memang juga sempat dilihat sama beberapa teman antikan, ini barang ori Mas, kaget, banyak yang mau Mas saya gantiin, aduh jangan dulu, ini saya sendiri dapat ini. Itu sebenarnya ada apa waktu itu sebelum dapat itu juga ya, itu mungkin saya berkah dari sowan ke Raden Wijaya Raja Majapahit itu ya. Karena kan beliau kan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit yang terbesar di Nuswantara ini kan beliaunya. Sebetulnya perjalanan itu gini loh. Jadi ketika sopong luhur nih leluhur bakal diluhurake marang leluhur. Nah, sedangkan manusia itu sifatnya tan kiro kena ngopo. Nah, kalau Tuhan sifatnya tan kino yo ngopo. Itu kartu Tuhan. Artinya manusia itu hanya menerima. Kok jenengan keberkahan seperti ini, itu bukan ketepaan Mas. Jangan ngomong terus ketepaan tidak. Sudah ada garis. Siapa nantinya yang merawat pusaka ini sudah jelas. Makanya ada tetembungan jodoh. Nggawa duit akeh golek barang. Orang nemu barang, orang duit kok ditawani barang. Itu namanya jodoh. Oh, nggih lah. Iki kan kula, waduh, ini ilmunya Ki Seno, ini ilmu Jawa ya Mbak ya. Jawa. Ini harus teman-teman harus paham. Saya sedikit paham ini Mbak ya. Sedikit ngerti lagi. Jadi, ini juga sangat tinggi memang nilai-nilai kandungan filosofi yang ada di ajaran Mbah kita Jawa ini memang sangat tinggi gitu. Jadi saya sangat mengagumi. Sebetulnya dulu dan sekarang itu nggak beda Mas. Nggak beda. Di zaman leluhur dan zaman kita ini tidak sama. Jadi gini, permasalahan gini ya. Kalau penjenengan menemukan seorang sosok manusia yang manusiawi, artinya masih asli, masih ready, masih fitrah, ya sama dengan leluhur kita loh Mas. Sama ini. Ya rokokan Mas, nggak apa-apa. Monggo Mbak. Iya. Iki Mbak, monggo. Kita ngobrol-ngobrol santai. Santai. Maksudnya jeladrennya manungso itu memang anyar Mas. Tapi rohnya itu nggak ada roh baru Mas. Urip itu tan kenaning pati. Urip itu langgeng ing salami-laminyo, tegese di kehidupan yang sekarang itu sing anyar mung wadahe, nanging sing roh sucinya uripe iku lawas. Tetap nggih Pak. Jadi penerus nggih Pak. Lho nggih, makanya eneng jenengan cobi, jangan dilihat orangnya yang bicara, jangan dilihat sapa sing ngomong. Nanging yang arek cilik wae ngomongi tetese kaya ngono sakjane gak mampu anak itu bicara seperti itu. Sapa to sing ngomong? Lah ini menunjukkan bahwa yang di dalam anak itu urip lawas Mas. Nggih, hidup lama. Iya, hidupnya siapa itu dulu. Kalau dikenang itu di sini manifestasinya siapa, reinkarnasinya siapa. Nggih. Itu
Jadi kalau jenengan gegulang ing kawruh ing tataran Jawi, ya ngono Mas. Jadi kita ini sebetulnya tarik ulur, ora ono aku, yen ora ono bapak lan ibu, ora ono bapak lan ibu, ora ono mbah buyut cangga wareng indung-indung sapu berang pedanyangan, para leluhur kita ini saling keterikatan. Nggih. Jo terus dupeane lungit dingane sugih tepah dodo sumangkean jobrio lah ini. Nggih. Wah, ini luar biasa ilmu Ki Seno ini, sangat saya terkagum-kagum ini, bisa menjelaskan secara Jawa dan bahasa Indonesianya ini. Jadi ini menjadi sangat mengedukasi Mbah, untuk nilai-nilai yang Mbah Seno ungkapkan barusan, termasuk pembabaran tentang Pataka yang asli dan yang replika. Ini kan juga menjadi edukasi lah Mbah, untuk teman-teman. Saya juga berharap sangat ini pemerintah maupun teman-teman di Indonesia senusantara mendukung dan membantu adanya cinta budaya ini tadi Pak. Kegiatan budaya, cinta pusaka, ya budaya-budaya leluhur kita ini Pak. Selamatan, barian, ada wayangan, ada kegiatan-kegiatan budaya tiap daerah ini kan ada masing-masing. Itu harus kita tetap jaga dan lestarikan Mbak. Di negara mawa tata, desa mawa cara, ada caranya sendiri-sendiri di tiap desa, itu kan nggak sama. Dan negara memang yang menata peraturan-peraturan itu ya harus diatur sungguhan, memang harus budayanya juga diberikan ruang dan waktu, diberikan kesempatan untuk terus berkembang kan, seperti itu Mbak. Jadi harapan saya sih entah kapan dan harus secepatnya kalau bisa, kalau bukan kita siapa lagi untuk menguri-nguri budaya ini. Minimal target saya dan teman-teman pecinta keris Indonesia, minimal satu rumah harus ada satu pusaka, semua rumah se-Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi mau dicintai budaya pusaka ini, sekaligus budaya-budaya yang lain yang memang dari warisan leluhur Nusantara ini, dengan keanekaragaman budaya suku adat, bahasa maupun mistis kliniknya. Kalau di Nusantara ini kan celotehnya orang-orang dulu kan kabudayan iku kang junjung derajate bangsa. Kamu kalau ingin taraf peradaban Indonesia ini setinggi-tingginya, yang kamu tonjolkan harus budayanya, bukan kekayaannya, tapi budayanya. Padahal di dalam tanah Nusantara ini sangat kaya sekali. Tapi bukan tambang emas, bukan pernekel, bukan budayanya itu. Tapi budayanya yang orang luar itu geleng-geleng kepala. Kita tahu Pulau Bali seperti itu. Karena sangat menjaga budaya beliau. Makanya wisatawan ini di sana itu memang ada auranya berbeda, rasa berbeda, karena ibarat kata orang Muslim itu istiqomah di budaya itu tetap tidak berubah dari zaman Bali sepuh, Bali dulu sampai sekarang ini tetap kan ada sajen, ada ini, itu kan budaya semua Bang. Nah, itu hebatnya. Sampai disebut sedunia itu nggak ada yang namanya Pulau Dewata. Pulau Dewata kalau cuma di Bali. Karena peradabannya dari dulu sampai sekarang itu tetap sangat dipertahankan. Nah, ini kan harapannya senusantara bisa seperti itu kan istimewa, Bang. Sangat istimewa sekali. Nah, ini mungkin saya bentar lagi mungkin ini pamit nutup konten, Bang. Terus biar kita bisa ngobrol lebih santai, lebih kita ngobrol. Saya ingin nimbah kabar banyak ini ke Ki Seno. Terus juga Ki Seno ada channel YouTube ya Ki ya? Apa Ki channelnya? Mungkin bisa nanti saya cantumkan, teman-teman kalau mau subscribe untuk kegiatannya Ki Seno yang ada di YouTube, mungkin kegiatan budaya atau wayang ruwat itu Ki. Apa Ki channelnya Ki mungkin bisa? Kalau channelnya itu saya masih diambil teman-teman ya. Masih diambil teman-teman. Kompromi sama teman-teman. Banyak sekali. Pokoknya kalau nombel itu Seno Aji Mojokerto. Nah, itu sudah keluar beberapa konten ini dari masing-masing yang punya akun. Banyak, ada 7 gitu. Iya. Memang saya bebaskan supaya apa? Kita ini berbudaya, siapa saja bisa bisa nonton, bisa. Mungkin ada teman-teman di Nusantara mau
silaturahmi ke jenengan sini juga boleh Ki. Oh, nggih, sangat terbuka. Mungkin nanti biasanya ada aja Ki. Mas boleh minta tolong, minta nomornya Ki Seno atau mau silaturahmi mungkin bisa saya bantu antar ke tempat jenengan sini yang mau apa untuk butuh bantuan tentang wayang, ruwat, galangan itu Ki Seno siap membantu untuk masyarakat di Indonesia. Ya mungkin itu teman-teman ya, jadi kita dapat kesimpulan tadi hari ini. Saya tadi sempat tanya juga ke beberapa teman antikan, bahkan juga ke juru kunci Mbak Eyang Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama juga mengakui bahwasanya ini pataka yang original ya. Di Belanda itu ada teman-teman di Museum Leiden. Nah itu ada Inggris apa Belanda itu lupa saya, di Leiden seperti ini. Nah kenapa ini ada asli? Setelah saya baca sejarah dan juga sharing beberapa teman-teman, pataka bukan cuma satu Mas. Karena apa, ini dulunya kalau saya baca sejarah gimana ini ditaruh di kapal perang Majapahit, yang bahwasanya kapal itu memang dipakai oleh para jenderal. Nah Majapahit sekarang kapalnya ada berapa? Bahkan ratusan, bahkan ribuan kan gimana? Iya, karena maritim. Majapahit itu kerajaan terbesar, menguasai wilayah separuh Asia. Jadi Majapahit itu kapalnya bukan cuma satu. Makanya juga pantas kalau pataka yang asli ini ada kebetulan ke Wahyon di tempat saya juga ditemukan seperti ini, seperti itu saudaraku. Jadi nanti pasti ada yang komen, loh di Belanda itu yang asli, ini enggak seperti itu. Jadi kita lihat bukti-bukti otentiknya saudaraku. Jadi banyak kok, juga ada beberapa kolektor seperti di channel-channel lain, ada yang punya pataka ori, itu juga ori, memang temuan sungai, temuan darat atau seperti itu. Jadi edukasi kita juga edukasi yang benar, bukan dibuat-buat kan gitu untuk tujuannya generasi bangsa ini biar tahu besarnya budaya Nusantara, besarnya bangsa kita di zaman lampau Majapahit. Ya mungkin ada harapan Ki, pesan-pesan yang disampaikan ke teman-teman, monggo kalau ada harapan sebelum kita tutup. Harapan saya untuk kaula muda, untuk para adik-adik, para remaja-remaja, jangan segan-segan untuk mengagumi budayamu, karena budayamu itu sendiri memang jempolan, memang luar biasa. Iya, dari wayang saja, ambil satu wayang, kriteria di dalam materi, falsafat, filosofinya gimana, sudah setinggi itu peradabannya. Setinggi itu. Belum kalau kita ngomong pusaka, peradabannya gimana. Sampai gong itu sama pusaka sama Mas. Sama. Cuma kalau gong itu rata-rata namanya kiai. Iya, Kiai Ganjur, Kiai Samudro, Kiai Lindu. Gelarnya iya, sama sebenarnya dengan pusaka. Kalau pusaka nurut Empu Supo, Empu Panulo, Empu Seda itu namanya karakternya sesuai pemesan. Ini pusaka geger ya geger. Nah itu tadi pesannya Ki Seno. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk mengagumi budaya kita sendiri, karena budaya kita sangat tinggi dan luar biasa. Mungkin itu saudaraku yang bisa saya terima, saya ulik dari ilmu Nimbaka Weruh ke Ki Seno Aji di Trowulan itu. Saya juga sangat terima kasih Ki, waktunya, babarannya ini sangat terima kasih ke Ki Seno. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua, bahkan untuk Nusantara Indonesia lebih jaya. Rahayu, rahayu, salam budaya. Rahayu. Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya akan mereview salah satu pusaka dari kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia, tapi ini bentuknya bukan keris, tapi sebuah pataka. Nah, pataka
mungkin Anda langsung mengklaim, oh ini pasti palsu, pasti KW. Kita harus berpikir objektif, berpikir terbuka, pakai logika, kita analisa. Jadi Pataka itu jumlahnya ada berapa sih? Yang mungkin kita ketahui sekarang yang ada di Museum New York. Ada Pataka Majapahit, di sana ada Trisula, ada Sang Baruna, Sang Naga Baruna, ada Pataka dan sebagainya. Yang saya kaget juga, saya pertama dapat Pataka ini, saya juga mengiranya ini KW, ini palsu. Tapi setelah saya telusuri jejaknya, saya tanya-tanya para pakar-pakar perunggu yang temuan, perunggu barang, pakar barang temuan, bahkan sampai saya telusuri kepada spiritual, orang spiritual yang memang orang Mojopahit asli. Ini saya juga dapatnya tidak sengaja, ini dapat di sesepuh orang daerah perbatasan Jombang Mojokerto, Jombang. Jangan diklaim kalau di sana pasti barang KW karena di sana ada pengrajin. Memang iya, di sana ada pengrajin di Mojokerto yang sampai sekarang tetap eksis, mencetak patung, mencetak Pataka KW-KW sebagai cindramata, mencetak perunggu yang diproses demikian rupa bisa seolah-olah menjadi sepuh, seolah-olah menjadi tua ya. Tapi tetap di sana juga banyak temuan yang barang original. Jangan lupa, beberapa bulan lalu ini banyak ditemukan di daerah Jombang Mojokerto Candi Majapahit. Bahkan ada orang gali sumur, dalamnya ada istana. Banyak candi-candi yang mulai terbongkar keluar ini sebagai tanda bangkitnya Nusantara. Kita kembali lagi ke topik awal, Pataka. Pataka yang saya temui adalah Pataka Sanghyang Baruna. Jadi Pataka yang punya Mojopahit bukan cuma satu. Coba Anda bayangkan, sebegitu besar kerajaan Majapahit yang besar, itu sudah wilayahnya adalah negara, bahkan menguasai hampir separuh wilayah Asia, Malaysia, Vietnam, Filipina. Itu memiliki Pataka bukan cuma satu, saudaraku. Masa kapalnya Majapahit itu ratusan, bahkan ribuan jumlahnya, cuma ada satu Pataka? Tidak. Makanya ada di YouTube beberapa mungkin ada yang menge-share punya Pataka, memang asli temuan. Dan temuan itu bisa dipelajari, bisa dianalisa patinanya. Patina sungai sama patina darat itu berbeda. Patina sungai cenderung lebih utuh jika dicuci karena tidak teroksidasi tanah. Kalau patina darat itu macam-macam, ada yang muprul karena sampai ke dalam akhirnya mudah patah seperti ini. Patina darat ya, patah, ini mudah patah, biru ini. Ini patina darat original, nanti kita detailkan. Nah, kalau patina sungai seperti ini, patinanya beda, agak hitam dan warnanya tidak monoton yang original ya. Jadi Patakanya Majapahit itu bukan cuma satu, saudaraku. Jangan khawatir meskipun di Belanda ada segitu. Beberapa teman nantikan, seperti contohnya yang saya kenal, Mbah Lurah Sigit, beliau juga punya Pataka original yang sangat istimewa. Naga, Pataka naga, lebih bagus dari yang di museum dan bisa dicek keasliannya, patinanya original. Jadi kita ngomong gak ngawur, kita lihat data, analisis dulu secara objektif, ilmiah. Ini asli, bukan cetakan perunggu sekarang dengan bahan lama dicetak terus dibuat. Patinasinya tetap berbeda, bisa dibedakan, bisa dipelajari. Langsung aja, ini yang pertama, ini KW-nya ya saudaraku. Ini produk teman-teman Trawulan, KW, ini kuningan yang diproses seperti mirip perunggu warnanya ya. Nanti di video akhir seperti biasa kita detailkan bedanya di mana ya. Dan ini yang saya dapat kemarin, minggu kemarin. Ini saya dapatnya juga tidak masuk akal, kenapa ini bisa saya mahari, padahal ini puluhan tahun ada di Mbah itu ya, di daerah Jombang ya, tidak dimaharkan, ditawar beberapa orang antikan, bahkan kolektor pusaka, kolektor barang antik, tidak dimaharkan. Ini tidak mudah saya dapatkan ini, dan ya Tuhan berkehendak ini, Sang Pencipta berkehendak ini bisa saya bawa pulang. Sudah saya tanyakan, mencari jejak Pataka ini ke teman-teman antikan, bahkan ke pakar barang temuan, pakar barang perunggu temuan, dan juga spiritualnya. Ini memang
saya dipeseni oleh pemilik sebelumnya, memang disuruh bungkus dengan kain merah putih. Ini yang disebut Pataka Sanghyang Baruna dari kerajaan Majapahit, yang diwariskan dari kerajaan Singosari untuk Majapahit sebagai lambang kemaritiman di kerajaan Majapahit. Ya, ini yang original. Bisa dibedakan dengan yang KW-KW, nanti kita detailkan. Meskipun sangat mirip, tetapi patinanya berbeda, pengerjaannya, proses garapnya berbeda, seninya berbeda, bahkan rasanya juga sangat berbeda, saudaraku. Ini diperkirakan, kalau menurut teman-teman ikan, ini temuan sungai. Patinanya hitam. Kenapa hitam? Bahannya ini adalah tembaga campuran timah dan perak. Makanya peraknya itu yang membuat patina hitam. Cuma ada hijaunya, nggak cuma hitam polos, nggak monoton warnanya. Nah, ini bisa dijadikan bahan pembelajaran. Patina original perunggu temuan sungai tidak monoton warnanya, dan kedua garapnya tidak ada yang sambungan, tidak ada yang las-lasan, ya. Dan ini di sini terlihat ini ada sambungan kelihatan. Ini juga bengkok. Sedangkan ini sangat presisi lurus. Dari segi garap sudah berbeda, ya. Kita pakai logika juga. Kita lihat ini bukan proses, patinanya bukan proses, bisa dicek. Ya. Loh, kenapa kok Pataka ini ada di saya, padahal yang di Belanda juga ada? Pakai logika Anda. Kerajaan Majapahit begitu besarnya, kapal-kapal Majapahit bukan cuma 1, 2, ratusan, bahkan ribuan, karena Majapahit adalah kerajaan besar. Masa Patakanya cuma 1? Bahkan di kadipaten bawahan kerajaan-kerajaan Majapahit ada kerajaan kecil-kecil, ada kerajaan Majapahit. Ke bawahnya Raja Majapahit itu ada kerajaan Madiun, ada keraton kecil. Mereka juga punya Pataka sebagai simbol di kadipatenan atau wilayah kecil sebagai bawahan Majapahit. Pataka Sanghyang Baruna itu biasanya ditaruh di kapal perang Majapahit untuk ekspedisi, dibawa ke menyeberangi pulau untuk ekspedisi penaklukan pulau. Pada kisahnya Patih Gajah Mada itu juga pernah membawa Pataka Sanghyang Baruna sebagai simbol. Dia adalah perwakilan raja yang diutus raja untuk kepentingan di luar pulau, ya. Naga Baruna, apa filosofinya? Kita tahu Sanghyang Naga Baruna adalah dewa penguasa laut yang disimbolkan berbentuk naga besar, ya, penguasanya laut. Makanya ini sebagai simbol pasukan khusus Majapahit yang ada di perairan, sebagai simbolnya. Disebut juga getah-getih Majapahit. Biasanya di bawah ini ada bendera, putihnya 5, merahnya 4 sebagai lambang getah-getih Majapahit. Dan sampai sekarang Pataka ini dijadikan simbol Angkatan Laut Indonesia. Berbicara tentang Pataka ini bukan cuma sekedar simbol, ya saudaraku, ya. Tapi setelah kita telisik secara spiritual, ini adalah juga sebuah pusaka. Pataka juga sebagai pusaka. Pusaka sebagai apa? Maksudnya artinya, dulu perang itu bukan cuma sekedar fisik, tapi juga perang goib, perang secara goib. Pada era dulu, kita untuk komunikasi dengan orang pada jarak jauh, Raja Majapahit komunikasi dengan patihnya, misalnya ini dengan Gajah Mada, tanpa HP, saudaraku. Telepati, diem sebentar sudah komunikasi. Jadi orang dulu itu lebih canggih dari orang sekarang spiritualnya. Ini dipercaya tuahnya juga sebagai perlindungan, tameng, pagar wilayah. Kalau dulu bisa menyelamatkan orang satu kapal besar, kapal pesiar, kapal perangnya Majapahit. Ya, jadi ini bukan barang KW, boleh Anda cek, tinggal cek lab. Ini kita lihat seratnya, patinanya ini ada birunya, hijau, mohon maaf, hijau.
seninya sangat indah, tidak ada sambungan las-lasannya. Ini kalau katanya mbahnya yang punya dulu, ini sejak tahun 1700-an, jadi ini sudah sekitar 7 turunan di beliau. Banyak dari dulu yang mau memahari pusaka ini dengan harga yang cukup fantastis, tapi tidak tahu kok bisa ini boleh saya mahari. Mbahnya bahkan orang antikan di sana itu bingung, loh mas kok kena sampean? Itu dikejar Pak ini, dikejar Pak ini, dulu tahun 70-an dikejar Pak ini, tahun 2000-an dikejar Pak ini, belum kena. Kalau orang antikan yang melihat ini pasti udah ketawa dan kagum karena bisa saya bawa pulang ini, ya. Jadi ini merupakan warisan budaya Nuswantara, Kerajaan Majapahit yang besar. Ini sebagai simbol yang mungkin boleh saya rawat di rumah saya. Ini juga auranya ada, auranya untuk perlindungan sangat istimewa. Ini cocoknya ya melindungi suatu wilayah yang luas, bahkan juga sebagai simbol kebesaran Majapahit itu sendiri, ya. Nanti kita detailkan. Ini ada contoh di depan saya, ini temuan sungai, meskipun barangnya biasa-biasa tapi ini original semua. Buat apa sumber acuan? Kalau temuan darat itu seperti ini, seperti biasanya temuan darat itu orang cari bekal-bekal kubur. Ini seperti ini manik-manik, ini manik kristal, manik pelangi, ada merah karnelian, ini manik terakota, ini original semua. Kalau Anda paham, belajar perunggu itu perlu proses, dan saya sharing-sharing terus, belajar terus hingga sekarang. Seperti halnya pusaka, tidak ada yang paling pinter mengetahui tentang pusaka. Kalau orang sudah merasa dirinya pinter, itulah puncak titik kebodohan orang tersebut. Karena kita perlu sharing, perlu bukti, objektif, belajar lagi, belajar ke banyak orang. Jangan cuma percaya pada satu orang. Dan dilihat, pakai logika. Yang kedua pakai rasa. Gunakan rasa Anda dengan rasa sejatinya rasa, dengan hati nurani yang bersih dan suci, tanpa adanya siasat nafsu yang bersifat jelek seperti itu. Ya mungkin ini saudaraku ya yang bisa saya review. Kenapa ini Pataka juga sebagai pusaka? Kita tahu di pusaka ada keris dapur Nopo Siluman, ada keris dapur Singo Barong itu bentuk hewan, bentuk ada dapur Ganesha bentuk dewa. Ini adalah manifestasi dari empu yang membuat lambang dewa yang dijadikan ditaruh di sebuah pusaka. Makanya lambang kebesaran Kerajaan Majapahit. Bayangkan keampuhannya seperti apa. Jadi yang disebut empu bukan cuma buat keris, buat gong. Gong itu bahannya juga perunggu. Ada gongso, tiga sedoso, itu paduannya timah sama tembaganya itu tiga sedoso. Kalau sudah Pataka, paduannya pasti 3. Ada perunggu, ada timahnya, ada peraknya. Gitu. Jadi berbeda-beda lagi. Karena ini yang menimbulkan kerak hitamnya ini kandungan perak. Dan perunggu dipercaya dulu logam yang mulia, bahkan lebih mahal dari emas. Makanya banyak patung perunggu itu harganya ratusan juta, puluhan hingga ratusan juta yang original. Sama halnya juga Pataka ataupun pusaka betok yang original temuan, Anda tahu harganya lebih mahal daripada sekedar keris-keris Mataram yang indah-indah itu. Karena apa? Langka, otentik, sejarah, histori, yang terakhir spiritualnya. Itu tadi yang dicari, ya. Mungkin itu yang bisa saya bahas, saudaraku, pada kali ini. Sudah cukup jelas saya mencari jejak ini Pataka yang bukan KW. Boleh Anda cek patinanya, boleh nanti ada video siang harinya akan saya cantumkan. Ini sebagai lambang bahwa Nusantara akan lebih bangkit lagi. Secara tahun kita umur Indonesia 78 tahun. Tetapi sejak era Kerajaan Majapahit akhir ini sudah 500 tahun, akan lebih. Saatnya Kerajaan Majapahit ini bangkit, menguasai Nuswantara, bahkan harusnya menguasai wilayah Asia hingga dunia. Jadi harapan saya, jangan lupakan budaya, pelajari lagi nilai-nilai yang terkandung,
pelajari lagi sejarah-sejarah yang sudah nenek moyang leluhur kita jalankan untuk kita bergerak ke depan agar lebih baik, bisa memajukan bangsa ini lebih baik, menjadi Indonesia yang lebih berjaya. Minimal harus seperti Kerajaan Majapahit yang dulu. Kita negara besar, negara yang cukup kaya dan cukup maju sejak era Majapahit, bahkan era sebelumnya. Banyak catatan prasasti di Cina ditemui. Cina sudah mengakui sejak abad eranya Sriwijaya, abad 87 sama abad 12, Kerajaan Nusantara ini sudah sangat maju, dan disinilah surganya dunia. Karena kemajuannya bapak kita itu ahli strategi perang, ahli tempa logam, pusaka sebagai tanda buktinya, ahli pertanian, agraris, ahli maritim, itu ada di sini semua. Ayo kita belajar dan lebih mencintai budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menyimak, saudaraku. Rahayu, rahayu, salam budaya. Lebih nampak jelas lagi korosinya, perunggu yang original seperti ini, saudaraku. Amati ya, saudaraku ya. Ini ada hijaunya, ada korosi, ya. Nah, ada hijau, hitam, kuning, gradiasi warnanya. Ini kita bahas secara objektif, apa adanya tanpa dibuat-buat. Amati, pasti yang paham perunggu sudah paham. Jadi perunggu yang original itu ada gradiasi warnanya dan berkorosi seperti ini, seperti besi aji, seperti keris ya. Kelihatan sekali ini korosinya. Ini ada hijaunya, ada hitamnya, alami. Padahal ini adalah pataka simpenan lama sesepuh di luar kota sana, di daerah Jombang ya. Dan ini seharusnya tidak dimaharkan atau tidak dikeluarkan, karena ini sudah 7 turunan disimpan. Berbeda kan, meskipun ini naganya berbeda, kita balik pun tetap ini sekedar replika. Yang ini ya, yang ini mau diproses bagaimana itu tidak akan bisa korosinya seperti ini, saudaraku. Bedakan perunggu yang original, yang sepuh seperti ini seperti besi aji ya. Auranya pun berbeda. Kita lihat detailnya. Loh, ini gradiasi warnanya ada. Bukan cuma gradiasi lagi, tapi korosinya harus diamati. Korosi patina original temuan berbeda dengan korosi yang dibuat, sengaja dibuat pembuatan. Ini naganya sangat hidup. Mungkin ini detail yang bisa kita terangkan secara singkat, saudaraku. Untuk bagi siapa yang ingin nanting, ingin tahu, monggo boleh datang ke gubuk saya di Lumajang ya. Jadi saya membahas apa adanya, objektif. Ini adalah pataka yang asli, original. Jadi pataka bukan cuma diciptakan satu pada era Majapahit, karena kapal Majapahit itu bukan cuma satu, logikanya banyak jenderal-jenderalnya Majapahit. Pataka Sang Hyang Baruna yang original ya ini beda, bentuk patinasi, bentuk ini belum diproses patina, jadi masih replika alami. Meskipun ini misalnya diproses mau dimiripkan seperti ini, tetap tidak bisa ditembak adalah patinasinya. Harus bergradiasi seperti ini patinasinya. Ada hijau, ada hitam, jadi ada kuningnya, tidak ada bekas las-lasan. Ini bukan las-lasan, ini patinasi ya. Amati sekali lagi, ini patinasi, detail, dan yang penting auranya yang tidak bisa dibohongi. Mungkin itu yang bisa kita bahas secara objektif mengenai pataka perunggu. Ini pun saya juga hasil dari sharing dengan beberapa pakar temuan, pakar perunggu maupun pakar spiritual. Itu yang bisa kita sampaikan di sini. Semoga ini menambah wawasan Nusantara
generasi muda paham dan tahu bahwa pusaka-pusaka Nusantara ini pusaka yang hebat, dan bukan cuma yang ada di museum di luar negeri itu, tapi di negeri kita sendiri masih banyak, bahkan dipegang para kolektor-kolektor pusaka ataupun kolektor pataka temuan. Jadi insya Allah Indonesia masih banyak pusaka-pusaka yang belum ditemukan ataupun pataka-pataka yang original, ya, masih ada di negeri kita sendiri. Jangan khawatir, saatnya Indonesia untuk bangkit. Makanya budaya harus tetap kita jaga. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.